yang juga telah bergabung bersama dengan kita. Boleh kita berikan aplaus ya meriah. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebut praktik korupsi di Indonesia semakin menggila melampaui era Orde Baru. Mahfud bahkan sempat menyinggung adanya transaksi di balik meja yang terjadi di DPR hingga Mahkamah Agung untuk melancarkan suatu perkara. Menurut Mahfud, indeks persepsi korupsi Indonesia pada awal Orde Baru masih rendah yakni di angka 20, tetapi seiring berjalannya waktu, angka itu diklaim terus merangkak naik hingga di tahun 2022 menyentuh angka 34. Mahfud pun mengutip hasil penelitian sejumlah lembaga survei internasional. Konflik of interest di dalam jabatan-jabatan politik di DPR itu terjadi transaksi-transaksi di balik meja. Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama. Itu temuannya. Gitu. Dan saudara, itu mungkin tidak bisa kita lihat dari mata kita sendiri karena kita jadi kaget, loh kok begitu. Itu yang melihat tuh dunia internasional, SIGI, dunia internasional bertanya orang-orang yang pernah punya di urusan di Indonesia itu apa masalahnya. Anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal korupsi merajalela dan adanya transaksi di balik meja di DPR. Wayan menyebut data korupsi bertambah karena transparansi penanganan kasus yang lebih baik dibandingkan zaman Orde Baru. Bisa jadi korupsinya bertambah, bisa juga karena transparansi yang semakin bagus. Zaman Soeharto, jangan dipikir nggak ada korupsi, banyak korupsinya. Tapi karena transparansi nggak ada, tidak tampak. Nah, tapi terlepas meluas dan tidak meluas korupsi itu harus dipahami karena saya salah satu pengacara yang sejak di LBH sampai hari ini menolak kasus korupsi. Saya juga menolak kasus narkoba. Anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat Santoso merespons isu korupsi di balik meja di DPR hingga Mahkamah Agung. Santoso menyebut Mahfud jangan membuat opini yang liar. Jadi kalau belum ada faktanya untuk tidak menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ya Pak Mahfud mungkin kalau menyampaikan seperti itu ya coba saja disampaikan siapa orangnya, ya apakah ada, ya menurut saya ada saja memang oknum-oknum yang seperti itu. Dan itu kan bukan hanya di parlemen, ada di ASN, ada di birokrasi. Dari data Transparansi Internasional Indonesia atau TII, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun dari 38 di tahun 2021 menjadi 34 di tahun 2022. Ini menyebabkan peringkat Indonesia turun dari 96 di tahun 2021 ke peringkat 110 di tahun 2022. Di kawasan ASEAN, skor IPK Indonesia kalah dari Malaysia, Vietnam, Thailand, bahkan Timor Leste. Dari 8 ya, indeks pendukung CPI kita yang paling merosot drastis itu ada di political risk service. Artinya bahwa para pebisnis melihat bisnis di Indonesia ini sangat-sangat berisiko. Dan resikonya tidak main-main, resikonya adalah resiko politik gitu ya, bukan lagi resiko untung rugi dalam bentuk transaksi ekonomi. Berdasarkan data laporan tahunan ICW sepanjang tahun 2022, ada 579 kasus korupsi yang ditangani. 1.396 orang yang ditetapkan menjadi tersangka, potensi kerugian negara mencapai 47,74 triliun rupiah, dan potensi suap dan gratifikasi 693 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dari 1.396 orang yang berstatus tersangka pidana korupsi, jabatan pelaku paling banyak adalah pegawai pemerintah daerah, pihak swasta, kepala daerah, legislatif, hingga aparat penegak hukum. Tantangan penanganan kasus korupsi tidak hanya sampai pada penanganan kasus, tetapi juga kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi, termasuk biaya penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Tim Liputan, Kompas TV.